Nah, kembali kepada tasawuf Jawa. Kadwi bekti kang setuhu marang utusan yang widi. Utusan langgeng minul yo nangge sang sukma sejati. Nur Muhammad yo sang sabdo Yesus Kristus ingkang nami ini lintas agama ya. Gusti kang moho luhur. Gusti kang moho luhur, gak ada yang tinggi yang lain Gusti itu. Nur Muhammad kapilih dhisik. Gusti Allah kang mulur itu memilih Nur Muhammad yang dipilih paling dahulu. Nggih. Tumuli terus anyipta tulisan ikatan dengan kata dari tulisan kan. Manusia yang hidup sudah tertulis. Ini nanti makhluk ini kau ciptakan dari tetesan Nur Muhammad itu. Semua dari Nur Muhammad. Seluruh isi dunia. Seluruh isi dunia, semua yang di bumi dan langit itu terjadi dari tetesan Nurun Muhammad. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @Sujarot Dedu 01. Nabi Muhammad asli namanya siapa? Nur Muhammad dan Nabi Muhammad sama apa tidak? Nur Muhammad itu sebenarnya apa dan siapa? Ini Mbah, tentang perbedaan dan persamaan Nabi Muhammad dan Nur Muhammad. Secara singkatnya seperti itu. Terus Nur Muhammad itu siapa? Terus aslinya nama Nabi Muhammad namanya aslinya siapa? Ya, kalau berkata Nabi, Nabi itu bukan guru, Nabi itu bukan Rasul. Walaupun seucapan sekalimah dia dapat dalam petunjuk dari hati. Kamu berzikir kepada Allah akad misalnya, dengan tujuan untuk menyembah Allah, itu sudah Nabi. Tapi dia tidak diwajibkan menyampaikan pada umat. Pada umat itu sudah Nabi. Maka sekarang ini kalau seandainya tidak diakhiri dengan kanjeng Nabi Muhammad, mungkin saja di dunia ini atau khususnya di Indonesia ini banyak nabi. Dibanjiri para nabi. Banjiri nabi. Karena apa? Saya pernah ada orang tua. Orang tua itu juga pernah ke masjid. Dalilnya tadinya nggak ada kiai sih ya. Mungkin saja ya kiai Islamnya Islam kelas kenduren. Islam abangan. Kadang-kadang di masjid itu setahun sekali tiap Lebaran. Karena apa itu namanya? Idul Fitri. Kadang-kadang ya hanya 2 kali Idul Fitri Idul Adha. Karena budayanya ngono kuwi. Lah mengko nak dia punya kajat, punya apa ngundang Mbah Mudin, kendurinan. Itu sudah Islam ya, Mbah Mudin. Itu sudah tua orangnya itu. Mbah, iya apa nak? Mbah mau kemana? Mau ke sawah. Lu kok masih sawah sudah tua atau Mbah? Iya, nanti kalau Lebaran bisa memberi zakat. Kan zakat. Ya, berarti Mbah ya sholat. Saya gak tahu jawabannya, aku juga gak sholat. Jawabannya aku gak ngerti. Neng Mbah biasanya nggih pejah, yo mati. Lah mati teng pundi? Yo kabeh kersane Allah. Lah cara Mbah sembayang, aku muji wae karo Gusti Allah, ya kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu, itu saja. Ngoten nggih. Wah, berarti ki nabi ya. Ya kan? Karena punya keyakinan bahkan Allah itu ada, saya nanti mati. Itu secara Islam jane penak to yo. Penak Islam ki. Wong ayam tuh kalau kamu kejar lari. Karena dia takut mati itu sudah Islam kok. Dedaunan dia tadinya dororo menguning.
menguningkan persiapan anake gugur tuh ya. Mengakui dia itu nanti mati musim gugur. Itu sudah Islam kok. Bahkan orang itu punya keyakinan aku itu hidup, ada yang hidupi, nanti aku mati, ada yang matikan. Itu sudah Islam sebenarnya. Sudah Islam itu enggak rumit ya. Enggak rumit-rumit kita yang bikin rumit berarti umatnya sendiri yang bikin rumit ya, Mbak. Ya apa itu kayak adanya itu apa? Ada Habib, adanya Jatman dan gini Jatmin. Kalau di sana gen kula mboten Jatman. Mboten Jatman neng Jasman karo Jasmin ahli toreko nggih. Karena Jasman itu torekonya Qadiranang Sabandi, Jasmin itu torekonya Satariyah. Saya tanya, Pak Jasman, kowe melu Jatman? Alah, wong sing beat aku dudu Jatman kok. Sing beat aku guruku. Aku percaya karo guruku, ora Jatman-Jatmanan. Nggih, sing Pak Jasmin. Jatman. Sing Jasmin. Nggih. Jenengan ra melu nggon anu Jatman ku ya. Alah, kula mboten Jatman mboten Jasmin. Kula niku seneng toreko Satariyah. Kula percaya karo mursite kula. Sing beat kula niku Sogibul ijazah ki mursid kula, ora Jatman kae kok. Oh bingung-bingung lah napa to Yi? Cocok aku ngono wae. Cocok aku ngono. Nggih. Sekarang ki adanya ormas-ormas ki hanya untuk mencari keuntungan ke geragoti bondo negara nggih mboten? Nggih. Itu berarti terlepas dari makna apa tujuan utama agama nggih, Mbak? Iya. Orang nggih kisro kok malah kisro. Orang nggih kisro, kita tenang. Nggih. Berpatuh dengan aturan agama dari gurunya. Kalau menurut Jatman mau aneh ngomong do mungkin rebutan. Malah akhirnya demo-demo dan sebagainya rebutan pengoso. Apalagi nih saat Joko palsu ini apa ijazah palsu kok Joko palsu ya. Ijazah palsu ini ada pembela agama loh. Pembela apa? Ulama loh. Lu kok melu nenteng-nenteng mitnah-mitnah pembela ulama apa? Ulama nggak butuh pembelaan kok. Ngapain? Aku nggak pernah dibelain kok. Mungkin tuh nggak pernah anu Mbah baca riwayat yang dulu sahabat dimarahi wong sak masjid itu. Zamane Kanjeng Nabi Islam gak ngene-ngele kok iso angele koyo ngene. Lah iya. Ngil mana. Nggih. Kata Habib malah bikin bingung. Nggih, ini kembali ke pertanyaan tentang Nabi Muhammad dan Nur Muhammad. Ya. Kalau Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad, Nabi itu dilahirkan seseorang, itu berarti anak orang, manusia. Tapi dia punya keyakinan, bahkan aku ada awalnya, nanti ada akhirnya. Saya datang dari sona, saya nanti akan kembali ke sana lagi. Ya itu. Punya keyakinan. Saya hidup mesti mati. Saya punya tata cara menyembah, tapi untuk sendiri, keyakinan untuk sendiri. Nabi itu sudah. Itu Nabi Muhammad. Karena dia menjabat sifat Rasul. Rasul itu bersampir. Rasul itu adalah baju peran Islam. Yang disampirkan pada pundak Nabi Muhammad. Maka Nabi Rasulullah. Ya Nabi, ya Rasulullah. Kalau Rasul sudah barang tentu Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Karena Nabi kesampiran sifat Rasul harus mengajarkan, harus menyampaikan. Nah, sekarang Rasulnya apa? Nah gitu kan. Rasulnya itu adalah Nurun Muhammad. Entah itu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi siapa, itu adalah Nur Muhammad. Tapi waktu itu ya mungkin saja nggak dikatakan Nur Muhammad karena bahasanya ada Ibrani, ada Poryani, ada Romawi. Sedangkan Quran diturunkan kepada Islam. Di Arab. Di Arab. Nah, itu siapa Rasul? Nah, kembali kepada tasawuf Jawa. Kadwi bekti kang setuhu marang utusan yang widi. Utusan langgeng minul yo nangge sang sukma sejati. Nur Muhammad yo sang sabdo Yesus Kristus ingkang nami ini lintas agama ya. Multi bahasa. Ya, kadwi yang kedua. Bekti miring yang agung, bekti marang utusan yang widi. Utusan Rasul berarti Rasul itu. Utusan langgeng winulya. Nangge sang sukma sejati lah. Sang sukma ini bagi bahasa Jawa atau bahasa Sangker. Sang Sekerta mengatakan sukma sejati. Itu angel bacanya sukma ngono kok. Wong
anu sekarokal. Nggih niku lah. Wangi lho. Sang Sukmo. Nah, nggih. Sang Sukmo Jati. Yo sang Sabdo, saudara kita Buddha mengatakan sang Sabdo. Sang Sabda, bahasa mereka. Bahasa mereka. Ya Nur Muhammad itu bahasa Islam. Ya Sang Yesus Kristus iku bagi saudara kita Katolik maupun Nasrani. Karena Yesus itu adalah guru, Kristus adalah roh. Dan Nur Muhammad itu juga roh ilafi. Roh idofi. Nah, roh idofi atau ilafi. Wong bahasanya beda tapi tujuan yang sama. Itu kembali lagi ke rujukannya ke buku. Kembali ke rujukan kembali karena yang namanya Rasul itu cahaya. Nah, maka dari itu tinggal bahasa namanya. Karena Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, mungkin bahasanya dulunya bukan Muhammad gitu. Apa Sukmo, apa Yesus Kristus dan sebagainya, atau bahasa itu dinamakan Allah sendiri waktu itu dinamakan Yehua atau Yahweh. Yahweh kan Yahuan. Yahweh. Maka kata-kata Yahweh itu bahasa Romawi kalau nggak salah, apa Ibrani itu. Saya juga lupa itu. Poryani, ini bukan Poryani Nepastu, bukan. Maka berarti sebenarnya itu satu nur, namanya saja beda. Rasulnya sama, namanya beda. Bahkan nur sendiri itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa katakan nur kan yo itu yo bahasa Arab. Ini kan jadi bahasa Jawa toh yo. Karena Jawa itu sebenarnya kan penyerap. Ya, Jawa itu impor bahasa. Penyerap bahasa. Bisa dikatakan bahasanya adalah cahaya. Nek juga yang namakan cahaya juga bahasa Jawa. Bahasa coyone terang men to kayak. Cahyo, cahyone. Maka tinggal bahasanya. Nah, mungkin sebelum ada agama namanya Yehu atau Yahweh. Yahweh itu Yahu. Yahu. Nah, maka di situ dia. Dia sopo. Di situ waktu itu bahasanya apa? Karena di situ sebelum ada agama, sekarang kembali kepada agama. Maka tembung kata di situ ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah adanya Gusti Allah. Muhammad Rasulullah adalah utusan. Itu ada nur Allah dan nur Muhammad. Dan maka di situ sudah tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau bahasa lain ya enggak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dengan artinya tiada Tuhan yang kau sembah selain Allah. Karena Allah kalau sana dia Allah yo Allah. Menurut bahasa. Tapi sebenarnya sama juga. Sama juga. Berarti pentingnya memahami tentang ilmu. Walaupun itu dari bahasa dari agama yang berbeda supaya kita tidak terjadi perpecahan itu tadi kita. Nek jenengan ngendika jadi bersatu tidak harus satu, bersama tidak harus sama. Seperti itulah. Nah, maka dari itu Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad beda. Yo pas aja kok Kanjeng Nabi itu namanya Muhammad gitu loh. Nah, kalau diteliti dengan bahasa itu kata Muhammad tuh dia yang terpuji. Bukan arti menafsirkan nama Kanjeng Nabi loh. Jadi dengan bahasa Arab Muhammad itu artinya yang terpuji. Kalau dibuang huruf yang pertama memnya tinggal Hamid atau terpuji. Itu terpuji. Yang terpuji itu tadi karena apa? Nur Muhammad menempel kepada sifat yang namanya manusia. Nah, terus lagi dengan kata Muhammad terpuji dan yang terpuji yang itu sudah wahdah. Sudah ketempelan. Sudah kesatuan. Persatuan yo. Persatuan. Jadi sudah nempel kepada benda. Berarti terpuji menempel kepada yang itu dan yang ditempeli. Jadi yang itu benda ketempelan dengan terpuji ini. Jadi yang terpuji. Seandainya Sukron itu ketempelan terpuji. Hamid itu tadi. Hamid. Bling. Akhirnya perbuatanmu selalu terpuji karena kamu
dituntun oleh terpuji ini tadi. Kalau kamu nggak terpuji berarti ya nggak Muhammad gitu loh. Nggak ketempelan, tetel wahyumu Pak. Nah, maka Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad terang beda. Kalau Nabi Muhammad itu orangnya nggih. Kesampiran tugas baju perang Islamnya yang namanya Nur Muhammad semampir pada tumpang pundaknya Kanjeng Nabi. Lah mula Kanjeng Nabi orang buta, kesampiran baju Islam. Nggih. Baju perang Islam ya. Jubah perang Islam. Jubah perang Islam pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Akhirnya dia menjabat jadi Rasulullah. Berarti kesampiran. Kesampiran Nur Muhammad itu. Kowe kapan kesampiran? Ya. Nure meli-meli. Oke Mbak, matur nuwun. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Zainal Abidin. Angsal tangklet melih Yi. Angsal. Zainal Abidin kono kae ya. Yang pertama yang disebut istilah Jawa kakang kawah di hari-hari. Niku nopo Mbah? Itu keyakinan. Keyakinan nggih. Ya karena semua unsur di dalam diri kita itu ada tabiatnya. Ya. Semua unsur di dalam diri kita itu ada kehidupannya. Ada kehidupannya nggih. Nah, maka kakang kawah itu adalah waktu bayi lahir yang keluar dulu. Kawahnya. Kawah. Nggih. Di hari-hari lahirnya keri karena di hari-hari itu buntal atau wadahnya bayi itu. Setelah bayi lahir dia baru keluar. Dia baru keluar, bengkah, bayinya keluar, nanti tembuninya utawa hari-harinya keri. Kakang kawah di hari-hari itu juga sesuatu keyakinan. Karena itu adalah waktu zaman kita masih di dalam kandungan yang menyelamatkan, yang jaga, sing ngomong kuwi. Nah, kawah sendiri di dalam telur itu, di dalam kandungan itu juga untuk pendingin, pelicin, pendingin dan pelicin. Nah, maka akhirnya begitu lahir dinamakan kakang kawah sing ngomong. Di hari-hari sebuntal niku. Itu keyakinan. Keyakinan saja. Keyakinan. Juga diyakini juga ada tabiatnya sendiri, ada energinya. Ada energinya sendiri. Terus yang kedua niki Mbah, hubungannya dengan sedulur papat limo pancer. Apakah semua itu perwujudan dari Nur Muhammad dan semuanya itu apakah hidup? Ya. Terus apakah itu kalau dalam istilah Islam sama dengan kakang kawah di hari-hari itu jenis nafsu nggih, ngoten Mbah? Niki pertanyaannya. Yang kedua niki Mbah, hubungan dengan sedulur papat lima pancer. Kakang kawah di hari-hari ini enten hubungannya ndak dengan sedulur papat lima pancer? Apakah semua itu perwujudan Nur Muhammad? Sedulur tua lima pancer itu apakah perwujudan Nur Muhammad? Nah, maka dari situ. Itu dari situ Mbah. Dari situ. Itu kalau dandang gula sumoro bumi. Menawi purun kula critani jroning kitab Pujanggomi Nulya. Kalau tak kali ngerokok ya gitu. Ben mendayu ini namanya Samirono. Ya. Malilo nggih tafsir manggene di dalam tafsir Gusti Kang Maha Luhur, Gusti Kang Maha Luhur, gak ada yang tinggi, yang lain Gusti itu. Nur Muhammad kapilih Gusti Allah Kang Maha itu memilih Nur Muhammad yang dipilih paling dahulu. Nggih. Tumuli terus anyipta tulisan ikatan dengan kata dari tulisan kan.
Manusia yang hidup sudah tertulis. Ini nanti makhluk ini kau ciptakan dari tetesan Nur Muhammad itu. Semua dari Nur Muhammad. Sampai babi sak teleke. Sampai anjing sak teleke. Seluruh isi dunia. Seluruh isi dunia, semua yang di bumi dan langit itu terjadi dari tetesan Nurun Muhammad. Dari Nurun Muhammad. Maka semua itu ada namanya. Semua ada nama, ada sifat hidupnya. Batu itu ada sifat hidup. Kalau ditunjuk nyut empuk kan ya enggak batu toh ya. Ya kan? Yang namanya air kalau soandaknya atos dingin itu jenenge es, itu batu jenenge batu es. Itu juga punya kehidupan. Yang namanya mayit sudah dikafani, mujur ngalor, disolati, itu punya sifat hidup. Hidupnya apa? Sebagai mayit. Menunjukkan sifat mayitnya. Sifat mayit. Kok dia wahing? Yo gak sido mayit. Gak sido mayit ngono lho. Babar lek dadi mayit. Ya kan? Semua yang ada sifat hidup. Kalau kita kembali kepada Kakang Kawah Diarari, kembali kepada sedulur papat kelima pancer sudah pernah jawab tadi. Siapa sedulur papat itu? Yaitu Nur Muhammad datang. Netes dari alam Ahyan Korujia ke alam misal. Ini yang jadi manusia loh ya. Alam misal itu nurun malakut. Cahaya nur malaikat. Yo malaikat sak dunia niki kabeh malaikat. Sing jaga neraka, sing jaga swarga, sing nyatet elek, sing malaikat itu nur dari nur malakut. Nah, maka hati-hati nur malakut juga jadi aku. Ya kan? Netes ke bawah lagi ke alam ajsam. Nah, itu namanya Nur Muhammad itu tadi. Ya kan? Nur Muhammad jadi Nurun Malakut. Ya. Jadi Nur Malakut kan ya. Nur Malakut netes mengisor. Jadi roh. Kaprawoso dene kodrating jagat. Jadi wadah. Mbokku karo pakku. Mbokku neteske sperma, pakku neteske sperma putih warnanya. Ya kan? Itu dari saripati bumi. Mbokku neteske ovum yang warnanya merah. Jadi satu jadi wadah. Nah ini sedulur papat. Muhammad iku akeh dilahirke ning donya ki moh. Akeh ditekokno nggone jasate Adam ki moh. Kono Jember. Dari beberapa wong Jember dibondo karo Nur Malakut iki. Wah, lempar kene kono Prawoso. Bleng mlebu ning nggone manine pakku karo apa mbokku mau. Mlebu bleng. Terus akhirnya dinge konco, namanya konco. Saya beri temen 4, yaitu yang dari saripati bumi, geni, banyu, angin. Itu anarso itu jadi amarah, alwamah, sopiah, dan mutmainah. Sedulur papat itu. Sedulur tua 4. Nah kamu perbuatanmu baik 4 ini jadi Jibril, Mikael, Israel. Nah perbuatanmu buruk jadi negatif, itu jadi yang namanya setan ya, iblis. Jadi amarah, lamah, sopiah, dan mutmainah. Ya. Maka dari itu sedulur papat itu kelima pancer yaitu tadi yang turun dari alam Ahyan Korujia menuju alam misal Nur Malakut tadi. Jadi Nur Malakut masuk jadi roh hidofi, roh robani masuk jadi satu bleng. Nah itu yang namanya sedulur papat itu adalah amarah, lamah, sopiah, mutmainah. Lima pancer itu adalah roh ilafi. Roh ilafi yang dari Nur Malakut tadi. Dari Nur Malakut itu tadi. Jadi satu di alam ajsam. Sangang sesi puluh dino bro lahir wujudnya si jabang ponang bayi. Jabang bayi. Ora jenenge ora sukron. Ali. Enggak punya laki, enggak perempuan tuh makhluk lain. Wajahnya juga wajah jabang bayi, tidak laki bahkan tidak perempuan. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbah niki dari akunnya Hadi Mulyono. Kula nuwun rahayu.
Kula kejawen Mbah mboten nate salat tapi kula sembah para leluhur ingkang disebut Gusti langkung kuwaos. Ngoten niku pripun, Mbah? Lha yo di situ kan sudah saya katakan. Nggih. Gusti kang Maha Luhur. Ya Gusti Allah tergantung sing ngarani. Nggih. Itu tadi sudah dikatakan. Jadi Allah itu tinggal yang namanya siapa? Mungkin zaman dahulu belum ada bahasa Arab, bahasa Yunani, apa bahasa Poryani, apa itu bahasa Romawi. Ya. Mungkin Injil, Taurat itu bahasanya bahasa Romawi mungkin ya. Saya pernah membaca tapi lupa urut-urutannya, ndak nganggo wi kabeh itu kan. Yang namanya dari bahasa Arab ya hanya Quran. Karena Nur Muhammad itu sebutan bahasa Arab, karena itu turunnya di Arab. Nah mungkin saja di situ tembung Gusti kang Maha Kawasa. Nggih, kuwaos. Nggih. Iki ora beda karo sing Maha Luhur. Maha Mirsani. Nggih. Nah Maha Mirsani kan gak mirsani. Nggih. Maha Luhur gak kan dhuwur kono. Enggak luhur. Tidak bisa diukur ketinggiannya sampai di mana. Nah maka itu juga nama Allah. Untuk sifat maha sendiri ini sebenarnya seperti apa toh? Nah, yang namanya maha, kalau nol itu masih ada lingkaran. Kalau nol itu masih ada lingkaran, ada luar, ada dalam. Tapi kalau maha itu melimputi, nggak ada ukuran. Nggak ada ukuran, sangat esa. Esa itu apa artinya sih? Esa itu tunggal. Nah, esa dan tunggal. Iya. Maha esa, maha tunggal, karena semuanya ada adalah satu pada hakikatnya. Kata meliputi itu berarti apa namanya yang negatif juga diliputi, yang positif juga diliputi. Iya, karena apa? Maha suci itu meliputi yang enggak suci. Yang suci dan yang enggak suci. Iya, ya diliputi. Yang rusak, yang batin, yang badek, yang banget, yang negatif dan positif semua diliputi. Tapi kalau suci nggak mau menyatu dengan yang nggak suci. Ya gitu loh. Soalnya secara umum ngeten, Mbah. Secara umum itu ada napa nggih? Ada kesalahpahaman. Mengatakan Allah itu kenapa setan itu negatif kok diciptakan? Di sini apa namanya atau salah pemahamannya di mana ini, Mbah? Nah, maka itu alat. Itu alat. Maka ada neraka dan bahkan ada juga surga. Kenapa kok tidak nyiptakan neraka? Kok nggak nyiptakan surga saja? Iya kan? Nah, tinggal kita ini api dinamakan setan boleh, tapi dinamakan ini malaikat boleh. Nah, tinggal api larinya kemana? Ini dikantongi Gus Sukron untuk bakar pom ini del ya setan senenge. Ya kan? Gitu nggih. Tapi ada orang kedingin ngikil. Godhok wedang kena kopi, kena perapian, ombene menanget. Itu jadi surga. Jadi surga itu jadi namanya malaikat membangun. Bahkan api bisa untuk membangun, bisa untuk merusak. Tergantung orang tujuannya dan larinya kemana. Mau dimanfaatkan kemana. Kalau ini dinamakan orang yang menciptakan korek itu setan, mari bakar alas, bakar semua, kok kenapa diciptakan sih? Nah, iki nak sing mbok darani sing nyiptake ya ora gelem ya. Nggih. Berarti wong sing gawe nak genah nak manusia bikin korek itu tujuannya baik. Nah, Allah yang beri apa menciptakan setan itu tujuannya juga baik, ngono lho. Kalau kita tahu. Kita tahu karena setan itu untuk mengukur sepiro tingkat keimanan. Tingkat keimanan manusia namanya Dewa Pangrencana. Ujian. Ya. Maka kadang-kadang orang itu membuat pedang, pabrik bikin pedang itu nanti bikin PT lain lagi apa namanya itu? PT Ungkal, Mbak. PT Ungkal. Gerinda. Bikin pedang niki Grindo. Mereka bikin Grindo. PT lain nih. Niki namanya PT Pedang, niki namanya PT Ungkal. Dan maka akhirnya perlawanan itu. Karena pedang itu kalau diasah ke ongkal itu mungkin saja dia makin habis. Kalau ditafsirkan merusak juga. Ya rusak, tapi rusak tujuan baik. Supaya tajam. Maka nggak ada perlawanan antara pedang dan Grindo atau ongkal ini. Nggak manfaat ini pedang. Berarti sebenarnya antara pedang dan gerinda ini ada simbiosis, Mbak? Ya.
saling menguntungkan. Nggih. Terus untungnya Grindo ungkal niki napa, Mbah? Untungnya engkal nggih. bisa menajamkan pedang. Oh, dia merasa puas karena menajamkan pedang. Pangapunten ya, Mbah. Jenengan tadi gendeng itu loh, Mbah. Gendeng itu judulnya apa toh, Mbah niku? Itu namanya Dandang Gula Sumara Bumi. Apakah itu juga bagian dari syair para wali, Mbah? Wah. Ya iya toh yo. Nggih. Nggih. Itu ya wali. Yang menciptakan itu sinten toh, Mbah? Yang menciptakan itu siapa? Itu yang menciptakan adalah Romo Yai Gus Mus. Gus Mus Rembang. Akhirnya disebarluaskan, dipopulerkan oleh Ki Dalang Entus Sukmono, Tegal. Nggih, Entus Susmono, almarhum nggih. Yo angel Susmono yo angel kok. Oke. Nggih. Nah, maka dari itu dinamakan Maha. Maha itu yang menciptakan pedang karo ongkal. Oh, ngaten. Yo, mun sing posisi lain kena ngopo ongkal ki rusak pedang kok ya digawe to. Lah yo ngono. Nggih. Karena memang Mbah, secara umum itu saya sering dengar terjadi apa ya, ada segerombol masyarakat atau umat Islam itu mengatakan bahwa loh, Allah itu padahal genah loh, setan itu merusak kok kenapa diciptakan. Ternyata jenengan penjelasannya sudah mungkin gamblang. Nah sekarang setan itu apa? Nggih. Coba rasake. Apakah Tuhan itu langsung menciptakan langsung manusia? Langsung setan kan enggak? Coba baca tuh. Bagaimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Setan yang tersembunyi. Alati yasfi sudurin nas, setan yang membisiki di dalam dada manusia. Berarti itu namanya kotir, kerentek manusia. Kotir di dalam hati. Kerentek atau pikiran yang kecil yang timbul dari perasaan. Pikiran. Kalau pikiran itu jahat itu namanya setan. Kalau pikirannya itu bagus itu namanya malaikat. Oh, berarti ini tadi jenengan ngendika tentang ketika 4 unsur. Ada di unsur api, unsur tanah, unsur angin dan air ini jadi ke arah positif, itu jadinya malaikat Jibril, Mikail itu tadi. Tapi kalau ke arah negatif jadinya amarah setan itu tadi. Nah, makanya kenapa setan itu jahat kok nggak diciptakan? Sukron nggak iso mikir gitu loh. Sukron nggak punya pikiran nanti. Iya ri, wong Islam ya ora ngerti kok ri. Ngono lho ri. Jelas kiri. Nah, maka di situ minal jinati wanas dari golongan jin dan manungsa. Jin dan manungsa jadi setan karena dia ngikuti bisikan yang jahat. Kotir yang tadi. Kotir. Oh, monggo kotir di dalam hati itu ada 4. Kotir ilahi, maliki, nafsihi dan syaiton. Ilahi Gusti Allah. Maliki malaikat. Nafsihi nafsu. Seton yo setan. Nggih. Saiki upama Sukron dapat kotir ilahi. Kaya Nabi Ibrahim, Kron iki ake Jul Adekah wis kaya. Mpun, Mbah. Seandainya belum ya. Ini anakmu yang namanya Raska korbankan, potong lehernya untuk korban. Kira-kira kamu dicekal pemerintah enggak? Wah, orang namun pemerintah niku sak ndong-ndong nyekel kabeh. Iya. Untuk mungkin dianggap Sumanto, bisiki seperti itu lah. Waktu itu yo problem Kanjeng Nabi, yo problem juga ngono lho. Kanjeng Nabi Ibrahim nggih. Iya, ya problem waktu itu. Maka dari itu bisikan-bisikan negatif dan positif tergantung kita. Di dalam diri itu ada kotir ilahi, bisikan dari Gusti Allah, kerentek. Kotir maliki, malaikat. Kotir nafsi, nafsu, setan. Kotir ilahi itu kerentek yang dari ilahi itu kalau kita pikir, kita cerna dengan akal yang sehat, itu enggak menguntungkan. Rugi. Kita dipitnah suruh diam, malah memintakan maaf, ya kan? Enggak normal. Kita dicaci maki, malah istighfar, nyuwun ke ngapura, bersolawat, selawat syafaat. Ya kasihan tuh saudara kita dimakan oleh setan katanya dia. Nggih. Gitu kan. Dan sebagainya.
Kita kehilangan, ya gimana lagi, kita mencari siapa yang butuh nggak tahu, ya biar diambil sendiri. Jika dia malah matur nuwun. Iya toh. Nah, itu kan merugikan kan ya. Secara akal. Segala sesuatu merugikan. Nah, Qotir Maliki juga selalu merugikan kalau kita akal dengan akal yang sehat. Yang sehat loh ya. Merugikan. Karena sifat malaikat itu punya sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mendirikan kebenaran, nahi mungkar nyegah kemungkaran. Selalu mencari musuh loh ini. Ya perang dan perang. Sing salah loke. Antem cekek. Inilah malaikat. Ini jika tidak menguntungkan, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar butuh biaya yang banyak. Orang untung ke akal belas ya, Mbah. Belas. Nah, ngaku mau ke Masir kono darani apa ke nyalon kadus ngono kok. Lho piye to yo? Nggih. Nah, seperti itulah. Yang namanya. Nah, terus yang dua ini dari nafsihi. Nafsihi ini nafsu. Berani melarat tapi gila hormat. Jaluk untung intine. Tapi dalam pemikiran masyarakat bagus. Misalnya di masjid itu punya utang 200 juta. Saya tahu sendiri itu bener tuh. Ini di lemah loro. Nah, nanti punya sapi 2, yang 1 saya berikan untuk bantu bayar utang supaya orang banyak mengatakan aku orang ahli amal, ingin disanjung orang. Itu kan namanya nafsihi. Dalam pandangan masyarakat bagus, tapi dalam pandangan Allah kosong, nggak ada isinya. Tapi kan sudah ada baiknya. Nuruti nafsu. Yang terakhir sama sekali gak enek belas. Tapi sidik namanya setan. Maka akhirnya dua ini dibelah jadi 2, 4 nih. Bleng. Nafsu kailahiyah dan nafsu syaitoniyah. Barang siapa hidupnya ngetutkin nafsu kailahiyah, maka nanti matinya akan husnul khotimah. Barang siapa hidupnya ngetutkan ngikutin nafsu syaitoniyah, maka matinya nanti akan su'ul khotimah. Berarti secara tidak langsung hidup di dunia ini pilihan gitu. Pilihan. Tuhan tidak melarang dan Tuhan tidak akan memerintahkan. Dalam Quran, perintahkan Nabi Muhammad sih, harus tahu perintah aku langsung kok. Itu pun ketika anakku pengen selamat ngene carane. Lah, itu surat kanggo rumus awake dhewe diturunkan Gusti Allah titip pada Muhammad. Muhammad, nanti ini berikanlah mereka-mereka yang butuh, yang pengen selamat, ikutilah Quran tulisan ini. Bagi orang yang beriman. Kalau tidak beriman enggak nih? Jangan. Oke, Mbah. Matur sembah nuwun, Mbah. Sampun menjawab semua pertanyaan, sudah menjawab semua pertanyaan. Dari sekian banyak pertanyaan, semoga jawaban jenengan juga bisa diterima dengan baik oleh seluruh pemirsa dan bisa membuat puas bagi yang mempertanyakan. Oke, untuk malam ini terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.